KKS SMA dan SMK di Kabupaten Bondowoso. Kami hormati Bapak Ketua MKKS SMK dan SMA Kabupaten Situbondo, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir, Bapak Ibu Guru, seluruh peserta yang hadir, Bapak-Bapak Kepala Sekolah, Guru, dan perwakilan dari Banyuwangi ya, SMK Negeri Darul Ulum, SMK Manbaul Ulum, kemudian SMK Nurul Taqwa, dan SMK 17 Agustus Banyuwangi. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua alhamdulillah diberikan kesehatan, kesempatan tentunya serta kesempatan ya untuk bisa mengikuti acara webinar di sore hari ini. Baik, acara webinar ini diprakarsai kerjasama antara Media Tama dengan Babin Bondowoso dan Situbondo serta Ketua KKS SMA SMK di Bondowoso Situbondo. Akan kita lakukan nanti selama hampir 2 jam ke depan. Konsep dengan tema webinar hari ini adalah mewujudkan Indonesia maju melalui dunia pendidikan. Acara ini saya pikir sudah menjadi rangkaian panjang Media Tama, sosialisasi Media Tama dengan seluruh komponen pendidikan, baik itu birokrasi dinas, provinsi, Babin, dinas kota kabupaten, bahkan sampai ketua KKS SMP, SMA, SMK di hampir seluruh wilayah di Indonesia, baik melalui tatap muka maupun webinar. Jadi kegiatan webinar ini sudah sekian puluh kali kita lakukan. Tadi pagi kita juga lakukan dengan dinas dan MKKS SMP di Kabupaten Tasikmalaya. Dan ini di tahap kedua dengan Babin Kabupaten Bondowoso dan Situbondo. Baik, sebelum nanti masuk ke materi webinar, saya sampaikan bahwa tema yang kita usung ini bisa maju melalui dunia pendidikan adalah konsep besar, konsep mulia yang dimotori oleh konseptor kita, Bapak Haji Profesor Haji Suparmin, direktur kami, bahwa menelurkan konsep Indonesia maju melalui dunia pendidikan tentunya hasil riset yang sudah dilakukan selama 5 tahun, wujud dari keprihatinan beliau terhadap kondisi bangsa kita yang tidak ada perubahan, sudah ditunggu-tunggu terus menjadi negara berkembang dan tidak menjadi negara maju. Nah, temuan dari riset tentunya salah satunya adalah perbaikan di mutu pendidikan. Nanti secara gamblang akan disampaikan oleh Pak Didin seperti apa yang harus dilakukan dalam di dunia pendidikan, apa sih yang harus dikembangkan, apa sih yang harus dirubah, dan seperti apa kontribusi masing-masing pihak dari guru, kepala sekolah, siswa, dinas pendidikan tentunya untuk saling bahu-membahu terhadap konsep perbaikan mutu pendidikan. Jadi saya pikir nanti Pak Didin akan menyampaikan secara gamblang, panjang lebar, dan lebih jelas sehingga Bapak Ibu kita berharap tidak meninggalkan forum webinar ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke pemateri, kami minta mohon dengan sangat kepada Bapak Cabdin untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar di siang hari ini. Waktu dan kesempatan saya aturkan kepada Bapak Kepala Cabang Dinas. Monggo. Halo? Bapak Sugiono? Bapak Cabdin? Halo? Ya. Bisa nangkap suara saya, Pak? Bisa nangkap suara saya, Pak? Bisa. Baru masuk, baru bisa, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulika Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh pimpinan Media Tama
yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Yang saya hormati pula Bapak Ketua MKKS, SMA, SMK, negeri, baik yang ada di Situbondo maupun Bondowoso, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, beserta seluruh peserta webinar pada siang hari ini yang juga saya hormati. Alhamdulillah, di minggu kedua bulan Mei yang masih kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, di mana Hari Pendidikan Nasional pada tahun ini ada di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Kita Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso yang meliputi Kabupaten Bondowoso dan Situbondo terus melakukan banyak inovasi, banyak kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi kepala sekolah, guru di Cabang Dinas Bondowoso pada khususnya. Hari ini kita bersama-sama kerjasama dengan Media Tama melaksanakan sebuah kegiatan webinar dengan tema mewujudkan Indonesia maju melalui pendidikan. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, seiring dengan waktu, nampaknya pandemi COVID-19 sudah melewati 1 tahun. Itu artinya ujian yang kita terima selama ini sudah menjadi terbiasa. Di masa-masa pandemi yang awalnya mungkin kita merasa ketakutan, kita khawatir untuk melakukan banyak kegiatan, tapi nampaknya di tahun 2021 ini, kegiatan-kegiatan ini kita bisa melaksanakan dengan penuh kehati-hatian, tetapi kita dapat melaksanakan dengan enjoy, dengan percaya diri bahwa pandemi tidak harus kita menghentikan banyak kegiatan. Pandemi tidak harus menghentikan kita berinovasi. Sehingga hari ini kita nantinya akan mendapatkan kembali banyak informasi, banyak pencerahan dari para narasumber yang sudah disiapkan untuk mengikuti webinar ini. Tentu kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Media Tama pun juga pada seluruh peserta yang masih tetap bersemangat. Nanti mungkin ini sudah saat-saat akhir menjelang hari raya, di mana Bapak Ibu juga kadang-kadang masih berpikir tunjangan sertifikasi belum cair. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, semua tunjangan-tunjangan yang menjadi hak Bapak Ibu segera juga cair, termasuk gaji 13 tentunya. Kita masih menunggu itu. Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana kita ketahui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, maupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa kita dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi. Ada 4 kompetensi setidaknya yang harus terus kita dorong, terus kita pacu, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, profesionalisme, dan sosial. Tentu untuk meningkatkan kompetensi itu tidaklah cukup kita hanya bermodal mempelajari apa yang sudah ada. Tapi saat ini kita dituntut untuk mempelajari, berinovasi apa yang belum kita punya, apa yang belum kita miliki. Karena dengan cara itu, maka peningkatan kompetensi kita akan terus kita tingkatkan dalam rangka mencerdaskan anak-anak bangsa. Anak-anak kita butuh para guru, para kepala sekolah yang inovatif. Anak-anak kita butuh para guru, para kepala sekolah yang punya pemikiran-pemikiran brilian untuk menjadikan pembelajaran di sekolah, pembelajaran di kelas menjadi menarik. Nah, mudah-mudahan dengan banyaknya kita mengikuti webinar seperti ini, nantinya akan berdampak kepada peningkatan, bermunculan nanti
ide-ide, inovasi-inovasi baru yang bisa diterapkan di lembaga kita masing-masing. Tentu Bapak Ibu, kami berharap bahwa kegiatan ini bisa dilanjutkan dengan bentuk kegiatan-kegiatan lainnya di sekolah. Artinya apa? Jika kita mendapatkan sejumlah wawasan, sejumlah pengetahuan, maka akan lebih bagus itu betul-betul diterapkan nanti. Betul-betul dilaksanakan di kelas di mana Bapak Ibu memiliki beban tanggung jawab di kelasnya masing-masing. Bapak Ibu yang berbahagia, pada saat-saat ini kita memang dihadapkan kepada banyak persoalan, di mana persoalan-persoalan itu banyak bermuara kepada sifat atau karakter dari para guru yang mungkin enggan atau malas untuk melakukan inovasi. Ya. Kalau ini dibiarkan, barangkali juga akan berdampak kepada layanan siswa nanti di kelas. Sementara anak-anak kita menuntut kita ini memiliki kelebihan, memiliki sebuah inovasi yang belum pernah didapat. Ketika ada seorang guru membuat video pembelajaran yang menarik, maka anak-anak itu di kelas akan menjadi senang, akan menjadi bergembira, bahkan ingin pembelajaran itu terus dimiliki, terus akan diterima oleh para siswa. Nah, inilah yang menuntut kita, Bapak Ibu sekalian, di era pandemi ini terus berkarya. Tidak pernah berhenti untuk mencari hal-hal yang baru yang bisa menjadikan pembelajaran itu menjadi menarik, menjadi senang. Jadi konsep sekarang ini adalah pembelajaran yang menyenangkan. Konsep pembelajaran yang mungkin tidak hanya dilaksanakan di kelas. Makanya dengan pembelajaran daring, pembelajaran online, itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Memang kita bersama bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sudah membolehkan, sudah menginstruksikan dimulainya pembelajaran tatap muka dalam jumlah yang terbatas. Kita ketahui bersama di Situbondo Bondowoso sudah melakukan itu. Sehingga anak-anak nampaknya lebih senang anak-anak ini belajar dengan luring atau di kelas. Karena dengan belajar di kelas, dengan tatap muka langsung, anak-anak bisa berhadapan langsung dengan para Bapak Ibu guru dan juga bisa langsung melakukan tanya jawab, melakukan komunikasi langsung dengan Bapak Ibu gurunya. Ini sudah dirindukan karena sudah setahun anak-anak kita tidak mendapatkan pembelajaran seperti itu. Mudah-mudahan ke depan pembelajaran tatap muka yang terbatas ini akan terus-menerus bisa bertambah sehingga nanti pada akhirnya bisa 100% anak-anak full ada di dalam kelas. Sehingga ini menjadi harapan kita bersama. Paling tidak ilmu yang kita terima melalui webinar-webinar ini kita kumpulkan, ambil yang terbaik, sehingga suatu ketika anak-anak sudah belajar penuh di kelas, maka Bapak Ibu guru sudah memiliki sejumlah kompetensi yang sangat diperlukan oleh para siswa. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa terus tetap mengikuti ini sekaligus ingin ngabuburit ya, menunggu saat-saat buka puasa itu. Karena dengan cara ini kita akan lebih tenang tanpa terasa tahu-tahu sudah mendekati azan maghrib. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat ada kurang manfaatnya dan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari COVID-19 ini. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, webinar dalam rangka mewujudkan Indonesia maju melalui pendidikan kerjasama antara Media Tama dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso dan Situbondo secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sabdin atas sambutannya, atas dorongannya, motivasinya dan supportnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak tegaskan ini bisa dijalankan bersama-sama oleh Bapak Ibu kepala sekolah dan peserta webinar yang hadir di siang hari ini. Baik, masuk ke materi berikutnya adalah penyampaian materi webinar.
nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Mujahidin. Namun demikian sebelum ke Pak Didin, Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa presensi sudah kita share, Bapak Ibu mohon dengan sangat bisa download dan diisi di data yang sudah kita siapkan. Baik, waktu sebelumnya saya serahkan pada Pak Didin. Monggo Pak Didin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji Sugiono yang kami muliakan, seluruh Ketua MKKS SMK, SMA di 2 kabupaten ya, Kabupaten Situbondo maupun Bondowoso, baik negeri maupun swasta. Nama ada 4 SMK di Kabupaten Banyuwangi yang kami banggakan semuanya, serta Pak Guru Bu Guru yang ikut mengikuti webinar pada siang hari ini. Baik, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan usia, dikasih kesempatan kesehatan yang sangat prima, berikut dikasih limpahan rezeki yang luar biasa melimpah, meskipun tadi Pak Sugiono masih nunggu THR atau gaji 13 atau apapun namanya, sertifikasi ya. Gak apa-apa, ini tidak mengurangi semangat kita mengikuti webinar pada siang hari ini. Bapak Ibu semuanya, jujur saya sangat senang sama bangga bisa bicara di hadapan Bapak Ibu Kepala Sekolahnya, SMA maupun SMK di 3 kabupaten ya, Situbondo, Banyuwangi, sama Bondowoso. Ya. Kenapa saya senang sama bangga? Karena jujur Bapak Ibu semuanya, kebetulan saya dikasih lisensi khusus sama konseptor Indonesia Maju, yaitu Profesor Haji Suparmin, untuk menyampaikan ya, konsep Indonesia Maju melalui dunia pendidikan ke seluruh ya, sekolah, ya, MKKS, kepala sekolah maupun dinas ke seluruh Indonesia. Ya, ini alhamdulillah tadi Pak Bagio sudah menyampaikan bahwa webinar kali ini adalah sudah kesekian puluh kalinya, ya, sudah sering kita lakukan dan alhamdulillah responnya sangat luar biasa. Bapak Ibu semuanya, konsep ini kebetulan hasil riset dari beliau Pak Haji Suparmin tadi pada tahun 2016 hingga tahun 2018 beliau melakukan riset ya, dan hasil risetnya sudah disampaikan sama beliau Pak Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Jokowi. Ya, konsep Indonesia Maju itu sudah disampaikan. Nah, sampai kenapa beliau bisa ada akses ke Presiden? Kebetulan beliau itu sohibnya, ya. Rumahnya itu berdekatan dengan Pak Presiden Republik Indonesia, ya. 1 RT dengan beliau. Nah, konsepnya ini, bentuk penghargaannya itu sampai dijadikan nama kabinet untuk periode kedua, yaitu Kabinet Indonesia Maju. Nah, betapa dengan pemerintah, ya. Ditambah beberapa hari yang lalu itu kebetulan ya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu digabung dengan tambahan Ristek, di mana hampir semua karya terutama buku Indonesia Maju itu sudah berbasiskan riset, ya. Itu prolog kita. Yang kedua Bapak Ibu semuanya, selain kita mengadakan webinar ke seluruh kabupaten kota di Indonesia ini, kita juga ada kunjungan langsung, ada silaturahim Indonesia, baik SMP, SMA maupun SMK. MKKS otomatis membawahi kepala sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Pun ke MKKS berikut kepala sekolah yang ada di Indonesia, baik SMP, SMA maupun SMK. Karena sosok kepala sekolah adalah sosok figur sentral di lembaga pendidikan sekolah. Kepala sekolah adalah kalau di swasta namanya presiden direktur atau direktur utama yang mengelola, yang menentukan baik buruknya, berkualitas atau tidaknya di sebuah sekolah yang
Pak Kepala Sekolah pimpin. Dan kebetulan Kepala Sekolah itu sudah dibekali minimal 5 sumber daya yang melekat. Satu biasanya, Pak Kepala Sekolah itu sudah dibekali dengan aset tanah dan bangunan sekolah untuk kelas sama kantor-kantornya. Yang kedua, Kepala Sekolah itu sudah dibekali dengan sumber daya manusia yang ada, baik guru maupun non-guru. Yang ketiga, Kepala Sekolah sudah dibekali dengan sistem dan media-media pembelajaran. Dan yang keempat, Kepala Sekolah dan sekolahnya itu biasanya memiliki siswa-siswi yang akan dijadikan lembaga pendidikannya sebagai kawah candera di muka untuk mendidik mereka. Dan yang terakhir, Kepala Sekolah itu sudah dibekali dengan modal dana BOS. Ini luar biasanya. Nah, ini kenapa kita mengajak ke Kepala Sekolah untuk berjuang mewujudkan negara maju lewat dunia pendidikan, lewat sekolah yang dikelola oleh Pak Kepala Sekolah semua. Bapak Ibu semuanya yang saya muliakan, Bapak Haji Sugiono yang kami banggakan ya. Sekarang coba kita cek, ya, kita cek statistik kepala sekolah yang ada di Indonesia. Ya. Kepala sekolah yang selevel dengan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada webinar kali ini. Kepala sekolah SMA lebih kurang di Indonesia itu ada sekitar 14.000 kepala sekolah. SMK lebih kurang juga ada 14.200-an. Ya. Kemudian untuk kepala sekolah SMP itu ada 40-an ribu kepala sekolah SMP. Dan yang SD ada lebih kurang 150.000 kepala sekolah. Artinya apa? Kalau kita jumlah sejak SD sampai SMA SMK itu ada 210.000 kepala sekolah yang ada di Indonesia. Artinya apa? Kalau kita mengajak berjuang kepala sekolah tadi, merubah pola pikirnya untuk nantinya mau berjuang mewujudkan ya, negara maju lewat pendidikan, artinya betul-betul ini hal yang sangat berat. Bapak Ibu semuanya, sekarang pertanyaannya lagi, ya. Setelah kepala sekolah, itu siapa lagi yang kita ajak? Yang kita ajaknya juga sangat signifikan. Untuk tingkat SD itu ada 1,5 juta guru. Untuk SMP ada 675.000 guru. SMA sama SMK itu rata-rata juga ada sekitar 300 ribuan guru SMA maupun SMK. Nah kalau dijumlah sekitar 600-an ribu guru untuk SMA sama SMK. Kalau dijumlah total, ya, pendidik guru di Indonesia itu ada lebih kurang 4 juta orang. Nah yang terakhir Pak, kenapa kita mengajak kepala sekolah sama Pak guru? Karena inilah yang akan membimbing siswa-siswi yang ada di Indonesia semua. Ya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya kalau siswa SD itu ada sekitar ya 25 juta siswa-siswi. SMP ada 10 juta, SMA sama SMK totalnya juga ada 10 juta. Jadi masing-masing 5 jutaan. Total ada 45 juta siswa-siswi dari SD hingga SMA maupun SMK. Nah inilah betapa strategisnya perjuangan yang akan kita lakukan. Pertanyaannya adalah, kenapa Mas Cici ngajaknya adalah ke dunia pendidikan? Jawabannya simpel. Karena satu-satunya pintu, satu-satunya jalan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju hanya lewat dunia pendidikan. Jadi betapa berpengaruhnya nanti Bapak Ibu semuanya kepala sekolah yang ada di Indonesia. Ya. Selain itu, ya, pendidikan adalah bentuk pendidikan sejak dari usia kanak-kanak hingga kita dewasa. Itulah Bapak Ibu semuanya prolog ketika kita ngajak ke kepala sekolah, baik lewat webinar maupun kunjungan langsung. Bapak Ibu semuanya, kalau kita refleksikan, ini hasil risetnya beliau juga dari Pak Haji Suparmin, refleksinya kalau kita rangkum ada 4. Ya. Pertama Pak ya, kalau kita renungkan, saat sekarang itu kita sudah merdeka lebih kurang 75 tahun namanya. Sudah lebih dari 75 tahun. Tapi apalah Bapak Ibu semuanya, hingga sekarang
kita masih dijuluki sebagai negara berkembang. Negara berkembang satu tingkat lebih tinggi dibandingkan negara miskin atau negara terbelah. Sementara tetangga-tetangga kita, negara-negara tetangga kita, itu sudah banyak yang berpacu menjadi negara-negara maju, yang maju di bidang sains teknologi. Itu renungan pertama. 75 tahun merdeka, tapi kita masih istiqomah menjadi negara berkembang. Renungan kedua, dampak dari kita menjadi negara berkembang, Bapak Ibu semuanya, hingga detik ini, hampir seluruh sains teknologi itu kita tergantung oleh asing, ya, oleh negara-negara maju. Ambil contoh, coba dicek mobil Bapak Ibu semuanya, Pak Sugiono, ya, kemudian seluruh kepala sekolah, ibu kepala sekolah, itu rata-rata sudah naik mobil. Coba dicek, kalau ada mobilnya bermerek hasil karya anak bangsa Indonesia, nanti tunjukkan ke saya, bisa WA, saya traktir Pak. Saya traktir ke kuliner ke Solo. Tapi kan nggak ada Pak. Yang ada apa aja? Misalnya Toyota, ya Toyota Avanza, ada Toyota Innova, ada Toyota Yaris, ada Fortuner, bahkan ada yang Alphard. Ya. Kalau Mitsubishi, ya ada Mitsubishi Expander, ada Mitsubishi Pajero. Ada Suzuki, ada Honda Jazz, ya. Ada Honda Accord, ada HR-V, ada CR-V, macam-macam. Nah, tidak ada satupun, ya, hasil karya anak bangsa Indonesia. Sementara negara tetangga kita, Malaysia, itu sudah memiliki produk, ya, hasil buatan karya anak bangsa Malaysia. Contoh, misalnya Pak Haji Sugiono ke Malaysia, turun dari bandara, turun dari pesawat, itu biasanya dijemput mobil taksi yang namanya adalah taksi sedan propon. Nah, kepala sekolah yang ada di Malaysia, itu belinya juga bukan Innova atau Fortuner atau Pajero. Tapi mereka belinya adalah MPV yang disebut dengan Proton Exora. Ya. Semua kepala sekolahnya beli adalah produk dalam negeri Malaysia. Itu Pak. Motor-motor anak kita ya, siswa-siswi di SMA Bapak maupun SMK Bapak. Coba dicek, ada enggak motornya hasil karya anak-anak kita sendiri? Ternyata juga enggak ada. Yang ada adalah motornya, mereknya Yamaha, Kawasaki, Suzuki, ya, Honda. Handphone kita Pak, handphone rata-rata juga buatan dari Korea, dari Cina. Ya. Di TV kita, LCD, ya, laptop, kulkas, macam-macam. Nggak ada sama sekali buatan dari karya anak bangsa Indonesia. Itu renungan kedua, Pak. Kita masih dijajah. Ya. Vulgarnya seperti itu. Meskipun kita sudah merdeka, tapi kita masih dijajah sains teknologi oleh negara maju. Yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, kita pernah baca bahwa Indonesia itu pernah ikut lomba PISA ya. PISA itu singkatan dari Program for International Student Assessment. Ya. Mengukur kualitas atau mutu pendidikan di sebuah negara. Ya. Yang diuji itu ada 3, yaitu matematika, yang kedua sains, yang ketiga adalah literasi. Apa hasilnya Bapak Ibu semuanya? Sejak tahun 2000 hingga tahun 2018 kita pernah ikut dan hasilnya luar biasa. Luar biasanya adalah Indonesia selalu menempati peringkat 10 besar. Hanya bukan 10 besar terbaik, tapi 10 besar terburuk. Jadi dari bawah, dari 79 negara ini tahun 2018 itu kita ikut, hasilnya adalah dari beberapa tingkat di atas Republik Dominika, negara kecil, negara miskin. Padahal apa Bapak Ibu semuanya? Anggaran RAPBN untuk pendidikan Indonesia itu sudah sangat tinggi Pak, 550-an triliun. Tapi hasilnya masih kalah. Biasanya yang peringkat 1, 2, 3 itu Cina, Makau, sama Singapura. Ini keprihatinan, renungan yang ketiga. Dan renungan yang terakhir adalah Indonesia sejak SD hingga SMA SMK itu kurikulumnya sejak tahun 1947 hingga sekarang itu sudah berubah 11 kali.
Setiap ganti menteri biasanya ganti kurikulum, ganti kebijakan. Nah, Bapak Ibu semuanya, terakhir 7 tahun, 8 tahun yang lalu, Indonesia menerapkan kurikulum 2013. Saya singkat K13 itu aja ya. K13. Nah, K13 itu sebenarnya itu adalah kurikulum yang sangat ideal, sudah bagus, sangat baik kurikulum tersebut. Hanya kalau mau kita kritis, K13 itu bagus untuk menjadikan kita menjadi negara berkembang. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar kita bisa menjadikan negara Indonesia menjadi negara maju? Dan inilah pertanyaan yang nanti akan coba kami paparkan semuanya. Solusi-solusinya. Ya. Mas admin, coba tayangkan slide. Ya. Nanti seluruh slide PPT macam-macam itu akan kita share. Ya. Akan kita share semuanya. Slide KIKD 1, 2, 3, dan 4 sampai ke 7. Bapak Ibu semuanya, tadi Pak Sugiono menyampaikan kompetensi seorang guru, ada pedagogi sampai ke aspek sosial. Ya. Nah ini kompetensi inti di kurikulum 2013, ya, itu adalah ya, KI 1 itu adalah spiritual, ya. KI 2 itu adalah sosial, KI 3 adalah pengetahuan, KI 4-nya adalah keterampilan. Ya. Baik. Nah, itu ternyata KIKD 1, 2, 3, 4 itu baru mengantarkan Indonesia menjadi ya, negara berkembang. Nah, sekarang solusinya adalah agar kita menjadi negara maju, maka kompetensi ya, anak didik kita harus kita sempurnakan, harus kita lengkapi dengan KI 5, 6, dan 7. Ya. KI 5, 6, dan 7. Sekarang KI 5 itu apa sih? KI 5, kompetensi 5, ya, itu adalah ATM. Ya, ini mohon maaf, ini kebetulan tadi laptopnya agak trouble, sekarang sudah bisa ya, saya pakai laptop, meskipun juga ada handphone yang bisa membantu. Bapak Ibu semuanya, sekarang KI 5, contohnya gimana? ATM itu amati, ya, tiru, modifikasi. Bapak Ibu semuanya, coba cek dulu bangsa Jepang itu dibombardir hampir sama dengan kita. Tahun 45 itu Hiroshima Nagasaki itu dibom. Apa yang dilakukan rajanya? Rajanya tanya sama seluruh hulu balangnya, wahai hulu balang, tolong dicek dosen-dosen, guru-guru yang masih hidup, tolong di database. Ya, kira-kira masih ada enggak? Ya. Gimana? Oh, ya. Ada. Baik ya. Suaranya. Baik. Suaranya 2 Pak, yang satu dimatikan aja Pak. Ya. Udah oke. Baik ya. Oke. Nah, akhirnya apa yang dilakukan bangsa Jepang? Ya, waktu itu langsung mencoba mindsetnya dirubah. ATM, ya ATM itu mengamati, menuri, modifikasi. Apa yang di ATM? Yang di ATM adalah motor milik Amerika. Waktu itu sudah ada motor gede, ya. Harley Davidson. Di ATM bangsa Jepang. Hasil dari ATM adalah amatinya motor HD itu mesti cc-nya besar, bodinya besar, berat, ya. Ditambah harganya juga besar, ya. Kalau misalnya Pak Jadimin ya, misalnya MKKS SMA, ya, Bondowoso, ingin membeli motor Harley Davidson, maka harganya sama dan bisa untuk membeli mobil Mitsubishi Pajero di atas 500-an juta, motor Harley Davidson. Ya. Nah, ini kalau diterapkan ke guru-guru kayaknya nggak bisa beli. Makanya di ATM sama bangsa Jepang, akhirnya lah muncul tahun 70-an, kalau masih ingat ya Bapak Ibu semuanya. Tahun 70-an itu mulai diimport lah motor-motor bebek Yamaha sama Honda tahun 70-an. Nah sekarang sudah dimodifikasi menjadi Beat, ya, menjadi Vario, menjadi Honda PCX atau Yamaha Nmax, X-Max macam-macam. Nah itulah mindset dari ATM. Ya. Nah ini kalau yang SMK biasanya sudah sampai taraf ini, meskipun belum diformalkan
dinamakan dengan KI 5 ATM, mengamati, meniru, modifikasi. Yang keenam adalah ya, mencipta. Ini udah lebih tinggi dibandingkan ini Pak, lebih tinggi dibandingkan dengan ATM. Contohnya, dulu masih ingat Bapak ya, sekitar 2 tahun yang lalu itu handphone itu rata-rata tombolnya itu kalau Nokia ya, Nokia, BlackBerry macam-macam, tombolnya itu masih pakai touch, pakai papan keyboard kecil-kecil itu. Jadi kalau mau ketik SMS itu pakai tutut atau keyboard yang kecil-kecil itu. Nah, beberapa waktu yang lalu diciptakanlah teknologi yang baru, yaitu yang disebut dengan touchscreen, layar sentuh. Jadi orang mengetik, ya, itu tinggal ngetik-ngetik di atas layar screen yang rata tanpa ada tombol-tombolnya itu. Tombolnya lebih banyak udah virtual. Nah itulah disebut dengan contoh mencipta. Tapi ngomong-ngomong katanya layar touchscreen itu Pak, itu ditemukan di warung Tegal. Ya, di warung Tegal. Kenapa Pak? Ada seorang bule itu makan di warung Tegal. Ya. Nah saat mau makan di warung Tegal itu ada beberapa pembeli itu membelinya itu kalau di warung Tegal kan ada itu plastik atau kaca ya, ada tulisannya, ada es teh, ada es jeruk ya, terus ada nasi rames, nasi pecel, nasi gudeg macam-macam. Nah itu pembelinya itu nggak ngomong sama pemilik warungnya, dia cuma nuding di tulisan es teh sama nasi pecel. Ini pemilik warung itu udah tahu yang dilayani adalah nasi pecel sama es teh. Nah ini bule itu lihat, loh kok bisa ya? Dia cuma nyentuh huruf tadi, kalimat-kalimat atau kata-kata es teh sama nasi pecel kok pemiliknya bisa melayani. Nah ternyata itulah inspirasi dari temuan touchscreen. Ya ini untuk yang nggak ngantuk lah ya. Baik, dan yang terakhir Pak, KIKD 7, yaitu adalah membuat UMKM atau membuat industri. Ya. Sehingga nanti apa? Kalau dulu di sinyalemen tadi di film di awal tadi yang udah gabung ya, di film itu disinyalir bahwa lulusan SMA sama SMK itu adalah penyumbang pengangguran yang banyak di Indonesia. Tapi nanti dengan penerapan KIKD 5, 6, 7, maka justru nanti lulusan SMA sama SMK itu adalah penyumbang entrepreneur yang banyak di Indonesia. Kenapa? Karena mereka sudah dididik untuk mandiri, untuk punya inovasi sampai ke karya. Ya. Nah pertanyaannya Pak, kalau KIKD-nya sudah dikembangkan seperti itu, Mediatama melakukan apa? Dari konsep KIKD 5, 6, dan 7 itu akhirnya diwujudkan dalam bentuk 2 buah karya inovatif. 1 buku teks untuk SMP, SMA, sama SMK. Ya, SMP itu ada 4 mata pelajaran utama yang dibuat dengan KIKD 5 dan 6, yaitu matematika, IPA, IPS, sama PPKN. Untuk SMA itu ada 11 mata pelajaran, baik bidang IPA maupun IPS. Untuk SMK Bapak Ibu semuanya, ini ya SMK ya, di Bondowoso, Banyuwangi, sama Situbondo, ini alhamdulillah kita sudah menerbitkan lebih kurang 87 judul buku, ya, 3 jurusan. Ya, yang mohon doanya nanti bisa lebih lengkap lagi karena jumlahnya banyak. Itu Bapak Ibu semuanya. Nah sekarang ya, filosofi ataupun kerana berpikir di buku teks Indonesia Maju itu seperti apa? Jawabnya dari KI 5, 6, dan 7. Mas Amin tolong disampaikan ke core of the core-nya ya, core of the core. Oke. Nanti Bapak Ibu semuanya juga akan kita kasih contoh film-film. Dan ini gini, buku teks Indonesia Maju, baik SMP, SMA maupun SMK, itu tipologinya sama. Pertama adalah, ya, kalau dulu old paradigma lama, pola pikir yang lama. Waktu kita sekolah Pak ya, mencari ilmu untuk memperoleh ilmu. Biasanya seperti itu. Ya, mencari ilmu fisika ya kita menguasai ilmu fisika. Nah ternyata kalau di negara maju itu lebih progresif lagi, yaitu mencari ilmu, goal akhirnya adalah karya atau produk. Nanti kita kasih contoh, ya, kita kasih contoh. Itu filosofinya sudah beda lagi, ya, paradigmanya sudah beda. Dapat ilmu untuk menghasilkan karya, dapat ilmu untuk menghasilkan produk atau industrinya. Ya. Kemudian buku Indonesia Maju tadi disempurnakan KIKD 5, 6, dan 7.
Terus ini Pak, biasanya Pak guru-guru memberikan ilmu ke siswa-siswi di sekolah, ujungnya adalah mereka nanti untuk bisa menyelesaikan soal-soal ujian, entah soal ujian harian, ujian semesteran, atau ujian sekolah, ya, atau ujian nasional maupun UNBK. Biasanya seperti itu. Nah, namun Pak, di buku Indonesia Maju justru ya, siswa-siswi diajak untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidup, bukan semata-mata soal ujian. Ya. Baik, nah ini Bapak Ibu semuanya, buku-buku kita, ini saya kasih contoh Prota sama Promesnya. Ya. Ini contoh saya bawa buku geografi, ya, sosiologi, ada biologi, untuk SMA. Yang SMK tadi ada 87 jenis. Ini contoh-contohnya yang SMK sudah komplit. Itu Pak, protanya adalah program 1 tahun, satu buku itu diajarkan selama 36 kali pertemuan. Ya. Promesnya, program 1 semesternya, diajarkan selama 18 kali pertemuan. Dan ini Pak, konseptor Indonesia Maju sudah memberikan jalan keluar yang selama ini Pak guru-guru terbebani untuk membuat RPP, dan kebijakan pemerintah kemarin adalah disederhanakan RPP-nya. Bahkan ini konseptor Indonesia Maju itu sudah melengkapi setiap bukunya. Di awal bab itu sudah dirumuskan pengembangan RPP buat Pak guru-guru. Jadi RPP itu sudah ada di situ. Tinggal Pak guru baca atau menguploadnya saja. Selesai persoalan. Nah inilah Pak buku teks Indonesia Maju. Nah sekarang coba kita dari mindset ini kita kembangkan. Mas admin coba disampaikan contoh ya. Matematika yang sederhana. Bapak Ibu semuanya, ini matematika SMA misalnya, ya, membahas tentang trigonometri, sinus kosinus. Sinus itu ilmunya adalah seperti itu. Kosinus juga sama. Nah selama ini, ketika kita belajar KIKD 1, 2, 3, dan 4, ya udah sebatas bisa menyelesaikan soal-soal sinus kosinus kotangga. Namun, dengan KIKD 5, 6, dan 7, nanti akan kita sampaikan contoh filmnya, film PJJ-nya, karena saat sekarang kita itu sudah merampungkan lebih kurang 1.100-an film untuk tingkat SMA. SMP ada sekitar 400-an. Jadi total itu lebih kurang, selama 10 bulan ini, kita sudah merampungkan 1.500 film PJJ, nanti untuk membantu ke seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Yang SMK, mohon maaf Pak ya, karena SMK ini nanti jumlah filmnya sangat banyak, ya, sangat banyak sekali. SMA saja itu 1.100. SMK ini 1.000 film Pak, bayangkan. Membuat satu film saja, itu kalau di luar butuh waktu sekitar 1 tahun sampai 2 tahun. Ini kita 10 bulan membuat film itu sebanyak sekitar 1.500. Artinya dalam 1 bulan itu sekitar 150-an film. Sehingga satu hari itu rata-rata 5-6 film. Ini tim kita memang besar Pak. Ya kerjanya udah gila-gilaan. Demi apa Pak? Demi memajukan bangsa Indonesia agar menjadi negara maju. Nah ini Pak, KI 5 kalau diterapkan dari pelajaran trigonometri tadi tentang sinus kosinus tan, itu ternyata bisa menghasilkan yang sederhana ya. Ini gambarnya itu ada tangga. Tangga, ketika UMKM membuat produk tangga, itu pasti bicara tentang sudut kemiringan. Sudut kemiringan tangga itu pasti dihitunglah tentang sinus kosinus. Nah itulah contoh penerapan KIKD 5, 6, dan 7 untuk mata pelajaran yang sulit biasanya. Sinus kosinus kan matematika kan pelajaran angker ya, pelajaran angker. Ini yang MGMP matematika ya. Ini sampai produk. Kalau yang produknya modern, yaitu ada elevator, ada lift, ada macam-macam. Ya. Nah ini yang lebih kompleks lagi ya. Nanti kalau kuliah lebih tinggi lagi, ya, matematika, trigonometri, coba Mas disampaikan untuk matematika yang contoh yang lebih kompleks. Ya. Kalau ini tangga itu sederhana, ya perhitungan sederhana.
Tetapi Mas Admin coba ditampilkan di contoh matematiknya ini ya. Ini penerapan sinus kosinus trigonometri untuk industri-industri yang teknologi tinggi. Ya. Biasanya nanti Pak, Bu, ini nanti akan ditingkatkan di level kuliah. Ya. Tapi dasar-dasarnya di SMA maupun SMK ini sudah diajarkan. Ya. Contoh misalnya itu hampir semua industri, hampir semua industri itu pasti menggunakan teori atau konsep sinus kosinus dalam mendesain, dalam mendesain produknya. Entah itu mobil, entah itu handphone, entah itu motor, entah itu ada furniture. Kebetulan saya background-nya 15 tahun, saya memimpin di industri furniture. Jadi sangat paham betul. Jadi bagaimana kita mendesain meja, bagaimana kita mendesain kursi, tempat tidur, pintu, semuanya itu pasti ada teori-teori tentang trigonometri atau sinus kosinus. Ya. Nah inilah contoh penerapan 5, 6, dan 7. Nah sekarang yang ekonomi, ini biar adil ya, biar adil. Ini yang mata pelajaran matematika udah, sekarang yang ekonomi. Ekonomi sama juga Pak. Ekonomi, ini contoh ya. Contoh ini di kelas 11, ekonomi SMA kelas 11. Bahasanya dia adalah membahas tentang pendapatan negara. Nah, pendapatan negara itu ditopang oleh pendapatan individu-individu, baik sebagai pegawai maupun sebagai entrepreneur. Nah, ini contoh kecil, Pak. Ini nanti di film kita, di buku kita, itu mesti satu kali pertemuan itu ada kegiatan. Dan kegiatannya itu, dari konsep tadi, pertemuan di ini, itu bisa menghasilkan karya. Nah, ini mohon maaf ya, ini betapa saya pernah dapat materi inti dari konseptor Indonesia Maju ini. Beliau bilang gini, Mas Didin, tahu enggak? Ini siswa itu ya, siswa SMA maupun SMK. Seandainya selama sekolah itu hanya ngikutin satu pertemuan saja. Kebetulan habis itu drop out, entah karena biaya, entah karena udah malas sekolah, hanya ngikutin pertemuan satu kali saja, maka itu sudah bisa untuk menyelesaikan persoalan hidupnya. Jadi nggak usah nunggu seminggu ikut sekolahnya, ya, atau 1 tahun, atau bahkan 3 tahun. Satu kali pertemuan. Saya katakan, apa iya sih? Ternyata benar. Ya, satu kali pertemuan saja, kalau ditekuni, itu sudah bisa untuk hidup menjadi seorang entrepreneur. Ya. Contoh, Pak. Kami itu punya seorang ibu, sudah kita anggap seperti ibu, ya. Itu usahanya menekuni tentang kuliner. Warungnya kecil dulu, tapi saat sekarang Pak, omsetnya itu per hari, jadi menekuni dunia kuliner saja, makan, ya, warung makan. Kalau Bapak ke Solo pernah makan di rumah makan Taman Sari, itu dulunya juga kecil. Coba Pak, sekarang omsetnya berapa? Omsetnya misalnya per hari 3.000 piring Pak. 3.000 piring, satu piringnya 20.000 Pak. Artinya apa? Omsetnya per hari adalah 60 juta. Itu adalah entrepreneur. Nah ini Pak Ibu, ini nanti di materi ekonomi salah satu contohnya, ini siswa-siswi sudah dirangsang, setelah menerima pelajaran satu kali pertemuan, itu mereka sudah dirangsang untuk bisa menjadi seorang entrepreneur. Ini contoh Pak ya. Pengembangan KI 5, 6, dan 7 tentang aneka produk dan karya keripik. Ini Indonesia itu kaya raya. Idenya juga banyak. Ya, keripik saja itu Pak. Bapak tahu enggak? Ada keripik tempe, ada keripik tahu, ada keripik. Sekarang buah aja kalau main ke Malang, itu ada lebih kurang sekitar 20-an sampai 25 jenis keripik buah. Saya kemarin borong itu tak ambil satu sampel semua. Itu udah lumayan banyak itu. Itu contoh kecil. Nah ini, itu setiap pertemuan, itu ada ide-ide tentang semuanya. Bisa bayangkan, kalau 36 kali pertemuan, itu ada berapa ratus atau berapa ribu ide tentang entrepreneur yang nanti akan dimiliki oleh siswa-siswi kita semua. Coba Mas, diklik lagi.
Itu tadi keripik bahan bakunya itu dari berbagai macam aneka, ya. Entah ubi, entah buah. Nah sekarang dibalik, Pak. Satu raw material buah, Mas diklik, satu raw material buah, ambil contoh pisang. Ya, ini yang saya tampilkan, buah pisang. Dari satu jenis buah pisang, ternyata itu bisa dibuat puluhan jenis industri olahan pisang. Itu Pak, dilihat aja itu. Itu jadi kekuatan unggul di masing-masing daerah. Ada molen pisang, ada pisang goreng, macam-macam. Nah itu Pak ya. Jadi nantinya satu pertemuan saja anak-anak sudah diberikan ide-ide yang sangat brilian. Ya. Baik, itu Pak, Bapak Ibu semuanya tentang buku teks kita. Nah sekarang Mas Admin sebagai selanjutnya adalah mohon ditayangkan salah satu preview untuk matematika kelas 11. Jadi kita tampilkan kenapa matematika. Ini matematika ini pelajaran yang paling sulit ya, paling abstrak. Nah itu apakah bisa dituliskan dalam bentuk produk atau karya? Silakan Mas Admin ditayangkan preview film pelajaran matematika SMA kelas 11. Nanti yang ekonomi juga kita putarkan. Bapak Ibu semuanya nanti seluruh film materi akan di-download, akan ditampilkan di chat. Sehingga Bapak Ibu semuanya tinggal mendownloadnya. Ya. Cuman ditampilkan di akhir nanti ya. Oke. Baik Mas Admin, preview film matematika kelas 11 ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Ketua kelas, silahkan memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Doa bersilakan. Selesai. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Bu Fibrianti Ekayani. Kalian bisa memanggil saya Bu Fibri. Saya guru utama mata pelajaran matematika peminatan di kelas 11. Berbeda dari biasanya, saat ini dan seterusnya saya akan didampingi oleh seorang guru pendamping. Silahkan guru pendamping memperkenalkan diri. Selamat pagi anak. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Uma Ayu. Kalian bisa panggil saya Bu Ayu. Untuk saat ini dan seterusnya, saya akan mendampingi kalian dan membantu Febri dalam proses belajar. Baiklah, bagaimana kabar kalian hari ini? Adakah hari ini yang tidak masuk sekolah? Syukur alhamdulillah. Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini kalian akan mempelajari mata pelajaran matematika sekaligus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Buku yang akan kita gunakan adalah buku matematika kelas 11 terbitan Media Tama. Buku ini sangat bagus karena berbasis riset yang sangat aplikatif di kehidupan sehari-hari. Selama 1 semester ini, ada 4 bab yang akan kalian pelajari. Hari ini, kita akan mulai dengan bab 1, yaitu persamaan trigonometri dalam kehidupan. Sebelum mempelajari materi tersebut, coba kalian baca terlebih dahulu persepsi bab 1 ini di buku kalian masing-masing. Semua sudah selesai membacanya ya?
Dari materi yang telah kalian baca, kalian mengetahui bahwa trigonometri memiliki beberapa penerapan seperti pada bidang arsitektur, bidang bangunan, bahkan ilmu pelayaran. Biasanya, trigonometri digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang tidak dapat dilakukan melalui pengukuran secara nyata. Misalnya, mengukur ketinggian suatu gunung, mengetahui jarak pulau di lautan, mengukur jarak suatu bintang, dan lain-lain. Perhatikan gambar 1.1 berikut. Guru pendamping akan memutarkan video tentang arsitek membuat sketsa atau gambar bangunan. Silakan. Nah, kalian perhatikan video ini ya. Terdapat seorang arsitek membuat sebuah sketsa bangunan. Sketsa tersebut akan digunakan sebagai rancangan gedung yang akan ia buat. Arsitek membuat garis-garis dengan kemiringan tertentu. Coba kalian cermati baik-baik bagaimana arsitek membuat garis-garis pada sketsa. Bagaimana ia menentukan sudut kemiringan bangunannya? Tentu dalam menentukan sudut kemiringan tersebut tidak sembarangan. Seorang arsitek harus memperhitungkan betul berapa sudut yang digunakan. Untuk menentukan sudut kemiringan bangunan yang akan dibuat, arsitek dapat menerapkan konsep-konsep trigonometri. Selain itu, trigonometri juga dapat diterapkan oleh arsitek dalam menghitung kemiringan atap, kemiringan permukaan tanah, dan menghitung beban struktural. Perhatikan baik-baik ya. Kemudian renungkan, kira-kira apa hubungan dari video yang kalian amati ini dengan materi yang akan kalian pelajari. Dari video yang telah diputar, informasi apa yang dapat kamu peroleh terkait trigonometri? Kita dapat menggunakan konsep trigonometri dalam membuat sketsa bangunan, Bu. Tepat sekali. Ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Arsitek dapat menerapkan konsep trigonometri untuk memperkirakan panjang, jarak, dan kemiringan sudut suatu bangunan. Semua jawaban kalian sudah tepat. Video itu menampilkan tentang seorang arsitek yang membuat sebuah sketsa bangunan. Pada sketsa tersebut diperlukan sudut kemiringan, panjang, serta jarak antar garisnya. Nah, untuk menentukan semua itu dapat digunakan konsep trigonometri. Di dalam trigonometri terdapat perbandingan-perbandingan dasar, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Suatu persamaan yang mengandung perbandingan trigonometri disebut dengan persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri dapat diselesaikan dengan cara mencari nilai-nilai sudut yang mungkin, sehingga persamaan bernilai benar untuk daerah asal tertentu. Sekarang coba kalian perhatikan dua halaman selanjutnya. Pada dua halaman tersebut terdapat kotak yang berisi
kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, peta konsep, dan kompetensi awal. Saya bacakan kompetensi dasar dari materi yang akan kita pelajari pada bab 1 ini. 3.1 menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. 4.1 memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. 5.1 mengamati, meniru, dan memodifikasi suatu. Ini durasi sesungguhnya Bapak Ibu semuanya, itu kalau IPA itu 90 menit, kalau IPS lebih kurang 60 menit. Ya. Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat satu sampel tadi, untuk film PJJ, SMA itu saat sekarang sedang dirampungkan 1.100 filman. Ya. Ini tadi Pak, Bapak Ibu semuanya, ini berdasarkan kelas real. Ada siswanya, ada gurunya, ada materinya, ya, dan ada aktivitas kelas. Jadi ini betul-betul menggambarkan kelas real. Setiap film adalah kelas real. Ada siswanya yang memang sudah kita syuting. Yang kedua Pak, ada 2 orang guru. Jadi di negara maju itu gurunya ada 2 Pak. Ada guru utama sama guru pendamping. Nah, fungsi guru utama adalah menjelaskan di papan tulis ataupun LCD tentang yang diajarkan. Guru pembimbing itu adalah yang membimbing setiap siswa-siswinya agar mereka memiliki kompetensi yang rata-rata semuanya. Ya, baik. Mungkin Bapak Ibu semuanya mikir-mikir Mas Didin itu ini gojekan atau sungguhan ya. Kita dengan 1 orang guru saja, itu di Indonesia itu masih kekurangan guru yang sangat banyak. Ada 1 guru merangkap 1 kelas, atau 2 kelas, atau 3 kelas. Lah kok ini konsepnya adalah dengan 2 guru dalam 1 kelas. Kalau tadi dikatakan ada 4 juta guru, berarti nanti butuhnya kan 8 juta guru ke Mas Didin. Nah, ini kalau kita berpikir linear. Nah, kebetulan konseptor Indonesia Maju itu sudah memikirkan bahwa film PJJ inilah sebagai solusi yang sangat brilian untuk membantu Pak Guru Bu Guru ya, di dalam mentransfer pengetahuan, di dalam mentransfer kompetensi ke anak didik semuanya. Jadi intinya nanti film PJJ ini bisa difungsikan sebagai pengganti guru utama di kelas. Pak Guru yang asli di kelas itu tinggal muterkan film ini. Aslinya siswa-siswi tanpa Pak Guru Bu Guru nungguin pun mereka sudah bisa memahami konsep sampai ke nanti membuat produk ataupun karya. Ya, nah ini nanti itu memudahkan Pak Guru Bu Guru. Ya, loh, apa iya toh Mas? Iya, misalnya belalah ada Pak Guru yang sakit sampai seminggu. Bingung loh Pak. Biasanya kan cari guru pengganti atau kosong. Nah sekarang udah tinggal sampaikan aja, nanti silahkan diputar film nomor sekian sampai nomor sekian, udah selesai. Dan ini nanti filmnya itu sudah dalam bentuk MP4. Ya, siswa-siswi bisa mempelajari juga di rumah masing-masing. Ya, jadi ini sebagai tambahan yang luar biasa terhadap buku teks Indonesia Maju. Dan ini alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, buku Indonesia Maju, buku teks Indonesia Maju, berikut film, itu sudah kita hak patenkan. Sudah dihak patenkan oleh Profesor Haji Suparmin, selaku konseptor Indonesia. Bukan untuk apa-apa Bapak Ibu semuanya, tapi untuk menjamin kualitas daripada isi buku maupun film yang rekam. Jadi itu, insya Allah ini akan menjadi tren yang sangat luar biasa. Nanti Bapak Ibu semuanya, saya mohon mungkin nanti habis Lebaran akan ada kiriman surat dari kami untuk memohon Bapak Ibu semuanya mengikut sertakan sebagian kecil dari siswa-siswinya untuk ikut acara tanggal 8 Juni tahun 2021. Selasa 8 Juni 2021. Yaitu sejarah yang sangat besar sekali nanti. Yaitu ditampilkanlah, ya, kita akan melaunching
ya, 1.500 film PJJ untuk SMP sama SMA. Ya. Jadi nanti mohon para sekolah bisa ngirim, ya, ikut acara launching, dan itu virtual Pak ya, tidak harus ke Solo atau ke Jakarta, enggak, dari sekolahnya masing-masing atau dari rumahnya masing-masing, ya, untuk ngikutin. Ya, satu sekolah 5-10 siswa-siswinya, karena ini seluruh Indonesia, ya. Dan kuota kami sangat terbatas. Jadi nanti dari Bondowoso, Situbondo sama Banyuwangi, Mas Tony ya, bisa dikoordinir lewat kepala sekolah, ya paling tidak per sekolah kita ya, kirim siswa-siswi terbaiknya yang dipilih untuk ngikutin acara launching ya. Media Tama Channel yang akan memuatkan sekitar lebih kurang 1.500 film PJJ. Tahun depan ditambah dengan SMK sebanyak 8.000 film yang akan membantu Pak Guru-Bu Guru semuanya di seluruh Indonesia. Itu Bapak Ibu semuanya sebagai pengantar, sebagai prolog untuk nanti membahas tentang Indonesia Maju. Nah sekarang Pak, terakhir, ini tentang hot news, ya, fakta-fakta, berita-berita yang sangat hangat dan aktual di dunia pendidikan. Pertama Bapak Ibu semuanya, tahun yang lalu Kementerian memutuskan UN dan UNBK ditiadakan tahun 2020. Dan waktu itu menyampaikan bahwa akan diganti dengan AKN atau AN. Ya. Semua berbondong-bondong untuk persiapan kesana. Tetapi kemarin sebelum Maret itu disampaikan bahwa AKN itu dipending pada bulan September atau Oktober tahun 2021. Kalau orang swasta Pak, itu bahasanya bukan pending lagi, itu sudah di-cancel. Nah, artinya apa? Pemerintah sendiri juga masih gaman dengan kondisi saat sekarang. Ya. Nah, rekomendasi atau arahan dari konseptor Indonesia Maju, ya, dimungkinkan sekolah-sekolah, ya, buku-buku AKN, buku-buku LKS, atau buku-buku ya, prediksi soal itu sebaiknya ya, dimasukkan dos, masukkan kardus, kemudian ditempatkan di gudang perpustakaan. Kenapa Bapak Ibu semuanya? Ya, karena sudah tidak relevan lagi dengan kenyataan sekarang. Sama yang kedua, KIKD-nya adalah 1, 2, 3, dan 4 yang tidak membawa perubahan apa-apa. Tidak ada perubahan sama sekali. Sampai sekarang kita masih dijajah sampai teknologinya. Kita masih menjadi negara berkembang. Tahu nggak Pak? Kenapa bisa kita selalu tahu? Karena bacaan anak-anak kita kan yang diuji kan tadi 3, matematika, sains, sama literasi. Apa Pak faktornya? Karena bacaan siswa-siswi kita adalah lebih banyak fiksi ataupun dongeng ataupun cerita. Sementara bacaan anak-anak negara maju itu adalah bacaan sains teknologi yang sangat dinamis, yang sangat inovatif. Makanya kita menyarankan buku-buku di sekolah tadi, AKN, prediksi soal, LKS, tolong dimasukkan ke dus dan ditinggalkan, ya. Kemudian taruh gudang. Jangan dibuang, jangan dijual. Karena nanti kalau dicek sama Irjen, bahwa itu masih ada, hanya ditempatkan di gudang karena sudah tidak relevan. Nah terus bukunya apa yang digunakan? Yang digunakan adalah buku-buku Indonesia Maju. Yang akan membawa perubahan, menjadikan bangsa kita, menjadikan negara kita, menjadi negara maju. Ya. Loh kok bisa Mas? Iya. Ya. Kita berani memastikan itu. Ya. Dan nanti kami memiliki tugas moral untuk mengawal agar negara kita menjadi negara maju lewat sekolah tadi. Ya. Bapak Ibu semuanya, kenapa kita memberikan rekomendasi yang sangat keras terhadap buku-buku prediksi tadi? Nah coba Mas Admin sekarang ditampilkan satu slide yang ini menjadi refleksi di akhir session ini. Nanti terus kita diskusi. Ya, slide-nya coba kita pandang Pak. Ya, foto-foto ini dengan hati nurani. Ya. Bapak Ibu semuanya tentu memahami ini semuanya. Oke Mas. Kemarin hari Senin Pak ya. Hari Senin, ini Bapak Ibu semuanya menyaksikan sendiri di masing-masing kota ya. Ini anak-anak kita semuanya Pak. Anak-anak kelas 12 SMA
maupun kelas 12 SMK. Ini ritual ini Pak, itu sudah bertahun-tahun. Tradisi ini sudah bertahun-tahun. Kalau tidak salah sekitar 15-an tahun. Saat pengumuman kelulusan SMA kelas 12, SMK kelas 12, ditambah sekarang itu sudah menjalar ke SMP kelas 9. Saat pengumuman kelulusan mereka memiliki ritual seperti ini. Apa Pak? Mereka dari rumah sudah membeli pilot yang akhirnya nanti setelah keluar pengumumannya itu mereka akan pilot bajunya, akan dipilot celananya, roknya, bahkan rambutnya, bahkan wajahnya Pak. Dan mereka sudah melepas knalpot motornya dari rumah. Suaranya sangat memekakkan telinga. Dan mereka setelah itu akan berboncengan 3-4 siswa-siswi, ya. Kemudian konvoi ya, keliling kota, dan Pak guru ada sebagian yang tepuk tangan, Pak. Kayaknya bangga. Kemarin juga ada yang ya kasihan juga di sebuah SMA. Ya. Ada juga yang menyarankan, mbok dijual atau disumbangkan ke sekolah yang kurang mampu atau anak yang kurang mampu. Hari itu Pak tidak ada yang menegur ataupun mengingatkan sama sekali. Kepala sekolah maupun guru-guru TK diam. Kepala sekolah, guru-guru SD, SMP, SMA, SMK diam. Bahkan Bapak Ibu dosen, bahkan rektor juga diam Pak. Dan mohon maaf, Pak Kepala Dinas, Pak Cabdin juga diam. Bupati Wali Kota juga diam. Pak Gubernur juga diam Pak. Pak Menteri Pendidikan juga diam, Pak Presiden amin, diam. Seolah-olah ini sesuatu tradisi yang ya sudah turun-temurun itu. Nah, pertanyaannya Pak, ini dampak vandalisme mental anak-anak kita itu dari mana Pak? Ini Pak, jenengan kalau mau cermat, ujung dari ini sebetulnya salah satunya adalah dari diterapkannya prediksi soal-soal di seluruh sekolah di Indonesia. Loh kok bisa Mas? Bisa. Tahu nggak Pak? Buku-buku prediksi soal-soal itu mengklaim ya, bahwa dia bisa memastikan ya, soal UN ataupun UNBK ataupun ujian itu bisa keluar minimal 70%. Klaimnya adalah seperti itu. Jadi kalau soal UN-nya itu ada 60, ya, misalnya matematika ya, UN-nya ada 60, maka bisa dipastikan dari buku prediksi soal ini bahwa 42 soalnya dari 60 itu pasti keluar. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, kalau kita kritis ya, itu yang hebat penulis buku prediksi soal-soal, ataukah penerbit yang menerbitkan buku tersebut, ataukah di situ ada penyimpangan? Ya, ini Pak, menurut kami Pak, itu jelas terjadi penyimpangan. Kenapa? Karena coba jujur aja, misalnya Pak Jarimin tadi ya, disuruh baca satu soal saja. Soalnya itu ada 4 baris. Disuruh membaca berulang-ulang 10 kali misalnya. Setelah dibaca berulang-ulang 10 kali tadi, disuruh menuliskan soal tadi persis sama kata kalimatnya, titik komanya. Kira-kira bisa enggak? Enggak bisa. Apalagi itu 10% Pak. Jadi dari 60 soal, kok 42-nya mesti akurat sampai kalimat-kalimatnya, kata-katanya sama, titik komanya sama. Itu enggak mungkin Pak. Kecuali terjadi penyimpangan Pak. Jadi inilah Pak, dampaknya adalah sampai ke mental anak kita seperti itu. Ya. Itu Pak Bagio yang bisa kita sharingkan pada hari ini ya, untuk kepala sekolah SMA, SMK di 3 kabupaten ya, kebanyakan di Situbondo sama Bondowoso, baik SMA maupun SMK, baik yang negeri maupun swasta. Semoga ini bisa melecut ya jiwa nasionalisme kita untuk bersama-sama. Ayo Pak, kita wujudkan negara maju lewat sekolah kita masing-masing. Oke, terima kasih. Saya sangat berharap nanti ada feedback atau masukan atau pertanyaan buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Didin atas penyampaiannya. Bapak Ibu yang mau bertanya bisa chat atau bisa hidupkan mikrofonnya.
Namun demikian sebelum itu saya coba sedikit berikan kesimpulan bahwa konsep Indonesia Maju yang diciptakan oleh Mediatama, tentunya yang utama yang bisa kita sampaikan adalah fokus di perbaikan dunia pendidikan dengan aktualisasinya adalah bahwa di buku-buku Mediatama SMP, SMA, SMK ini mengembangkan sistem pembelajarannya yang sebelumnya KIKD-nya sampai KIKD 1, 2, 3, 4, ini kita kembangkan sampai KIKD 5, 6, dan 7 di jenjang SMA dan SMK. Goal akhirnya adalah bahwa siswa di SMA, SMK ini bisa lulus atau keluar menjadi seorang entrepreneur, minimal menjadi UMKM kecil yang nanti ke depan yang akan dikelola menjadi industri-industri besar tentunya setelah mereka lulus dari perguruan tinggi. Jadi ini saya sampaikan materinya bahwa buku atau medianya, buku SMA ini di Mediatama siapkan untuk Indonesia Maju itu ada peminatan MIPA dan peminatan IPS. Jadi matematika, biologi, fisika, kimia, di IPS ada sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, dan PKN di wajibnya. Kelasnya ini kelas 11 dan 12. Kemudian di SMK, Bapak Ibu, ya, di SMK kita siapkan hanya untuk C3. Ya, sekali lagi di SMK untuk Indonesia Maju ini hanya C3 di 3 bidang kalian, yaitu TIK, TKR, dan BISMED. Nah, nanti di kompetensinya, jurusannya di masing-masing bidang kalian cukup secara detail sudah kita siapkan, nanti akan kita share biatet dan Bapak Ibu bisa mempelajari di situ bidang studi apa yang cocok untuk SMK di sekolah Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu yang menjadi ciri khas buku Indonesia Maju Mediatama ini adalah Pak Didi tadi juga sudah sampaikan bahwa di setiap pertemuan ini menghasilkan produk. Setiap pertemuan, kalau di satu buku atau satu tahun itu dibagi menjadi 36 kali pertemuan, minimal ada 36 produk yang bisa diciptakan. Namun kalau Bapak Ibu nanti sudah lihat bukunya, sudah tahu model pembelajarannya, satu pertemuan saja itu bisa menghasilkan, ya saya pikir puluhan produk. Sehingga apa? Sehingga Pak Dim tadi dengan tegas sampaikan, kalau bisa mengikuti pelajaran 1 hari saja, itu sudah ada produk yang bisa dihasilkan, artinya sudah bisa menjadi pengusaha, kira-kira begitu. Itu adalah detail buku-buku Mediatama yang disiapkan untuk Indonesia Maju. Nah, secara detail videonya nanti yang Pak Didin tadi sampaikan, nanti Bapak Ibu kita akan launching tanggal 8 Juni. Video pembelajaran yang kita siapkan adalah video pembelajaran pengganti guru utama. Sehingga guru yang ada sekarang ini standarnya ya, ini bisa menjadi guru pendamping. Nah, ada barangkali persepsi yang berbeda loh, Pak, ini sama saja dengan pembelajaran daring. Oh bukan. Jadi konsep pembelajaran yang kita siapkan ini bisa daring, bisa luring Bapak Ibu. Ya, bisa daring, bisa luring. Artinya bisa dipakai pada saat pandemi dan bisa dipakai pada saat sekolah tatap muka. Begitu kira-kira cuma dari saya, Pak Didin. Kita tunggu pertanyaan dari Bapak Ibu semua, bisa hidupkan mikrofon atau Bapak Ibu bisa chat. Ini sudah ada Pak Didin. Halo Pak Didin. Assalamualaikum. Halo Pak Didin. Ya Pak. Halo, ini pertanyaan dari Bapak Eko ya. Bapak Eko Aprilianto, SMA 1 Subang. Oh ya, baik. Bagaimana dengan sekolah pedalaman yang belum ada jaringan listriknya dan masih belum ada komputer, terus jumlah siswanya sedikit? Baik, terima kasih sekali ya pertanyaannya. Kalau SMA 1 Pak Eko nggak seperti ini Pak ya. Maksudnya sudah ada listrik, sudah ada komputer Pak ya. Baik, ini memang
ini yang jadi PR tidak hanya kita selaku konseptor Indonesia Maju. Kemarin dari kementerian itu merilis sebuah riset di pendidikan kita bahwa masih ada sekitar 14% ya, sekolah-sekolah di seluruh Indonesia itu belum bisa ditembus dengan internet. Ya, jadi masih 14%. Kemudian ada sekitar 4-6% itu tidak tertembus dengan aliran listrik, Pak Bagio. Ya. Jadi ya udah tinggal nyalikan aja dengan sekolah yang ada di Indonesia. Itu yang menjadi PR kita semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya cukup baik. Ya. Gimana Pak Cicin, sekolah-sekolah di pedalaman yang belum ada listrik, ya, mereka juga belum punya komputer. Ya. Nah, ini Pak Bagio, ini sejatinya, kalau bicara tentang filmnya dulu ya. Filmnya, sebetulnya ini tidak membutuhkan internet. Ya. Film kita itu sudah dalam bentuk MP4. Jadi nanti file tersebut di-download ke handphone masing-masing atau ke laptop masing-masing sehingga bisa diajarkan tanpa menggunakan jaringan internet. Kalau misalnya terpaksa seperti itu, Pak. Oke, baik. Artinya sudah tidak masalah ya, Pak Dirjen ya. Tidak Sekolah masalah berarti ya. Baik. Nah, sekolahnya kalau nggak punya komputer, ya ini otomatis Pak ya. Ini ya kalau sekolah mesti ya ada dana bos Pak ya. Kalau misalnya belum punya komputer, tentu seorang kepala sekolahnya harus mengadakan, harus proposalnya ke kementerian untuk diadakan. Kalau misalnya terpaksa ya, serana listrik, ya, serana komputer, ada film ya bingung kan, ya sudah, berarti menggunakan buku teks Indonesia Maju. Ya, buku teksnya saja sudah bisa ya. Sudah bisa. Baik, saya tambahkan, buku teksnya saja Bapak Ibu, ini di dalam buku teks, di setiap pertemuan itu sebenarnya sudah ada link tutorial video yang bisa diakses gratis di situ, ya. Baik, Bapak Ibu, kita masuk Pak. Di sini ada dua mikrofon yang hidup dari Pak Jarimin dan Pak Fatur Rahman. Kami berikan kesempatan dulu pada Pak Jarimin. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, semuanya, mengikuti paparan pada siang hari ini, satu hal, kemungkinan ya Bapak, Ibu guru bisa menerima wawasan yang disampaikan, tetapi terkait info tadi disebut-sebut buku Indonesia Maju itu, saya sarankan media Tama perlu memfasilitasi semacam forum bedah buku yang tadi disampaikan. Ini di Bondowoso ya, di SMA Negeri Bondowoso. Jadi perlu disosialisasikan secara tatap muka di MGMP SMA Bondowoso. Sehingga dalam waktu dekat, sebelum tahun pelajaran baru, ya di bulan nanti setelah Idul Fitri, saya usulkan ada pihak media Tama yang memfasilitasi, kami mengumpulkan Bapak Ibu guru yang mapelnya ada bukunya dan ada sosialisasi di situ. Kalau urusan nanti transaksi buku, apabila itu konsepnya sudah jelas bisa diserap oleh Bapak Ibu guru pengampu mapel, saya kira lancar-lancar saja. Jadi kalau penjelasan wawasan tadi cukup, tapi penggunaan buku itu perlu ada semacam forum bedah buku terkait itu. Bahasa Indonesia bagaimana, fisika bagaimana, biologi bagaimana, di forum MGMP. Jadi yang saya wakili ini adalah forumnya MGMP SMA
Bondowoso. Nanti perlu ada fasilitas dari Media Tama, bukunya dihadirkan, kita tunjukkan seperti ini. Nanti baik, katakan baik, bisa dilanjut, ya nanti kita forumkan, bisa dilanjut. Saya kira begitu, nimbrung urun rembuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siswanya berapa Pak Bagio? Waalaikumsalam. Ya Pak? Pak Jarimin, siswa-siswinya berapa di SMA? Pak Jarimin di SMA berapa? Saya di SMA 3 Bondowoso dan kebetulan juga di SMA 2 Bondowoso. Saya berkepentingannya ini dengan MGMP Pak justru. Ya. Jadi nanti akan feeding sektor seluruh SMA negeri Bondowoso itu perlu ada semacam membedah buku yang Bapak sampaikan tadi karena masih abstrak, bukunya yang seperti apa indahnya itu perlu dipegang, dirasa oleh teman-teman guru SMA Bondowoso. Ya, ada di situ. Siap Pak Jarimin, siap. Baik. Pak Jarimin terima kasih. Jadi belum ke Pak Didin, barangkali Pak Jarimin memang apa yang disampaikan oleh pemateri tadi Pak Muhammad Mujahidin memang tentunya Bapak Ibu guru butuh secara detailnya ya Pak Jarimin ya. Karena ini kan secara detail, lihat bukunya, makanya saya sampaikan setelah webinar ini Bapak Ibu selama ini teman-teman akan hadir ke sekolah Bapak Ibu untuk menyampaikan apakah yang disampaikan narasumber ini sama enggak dengan fisik buku dan videonya. Tapi kalau itu mengada forum MGMP Pak Jarimin tidak ada masalah ya. Kita selalu di beberapa tempat memang melakukan hal yang sama di forum MGMP karena mereka harus kita yakinkan, harus kita pahamkan bagaimana konsep Indonesia Maju ini tentunya harus ada fisiknya agar mereka paham dan tahu dan yakin begitu Pak Jarimin. Tidak ada masalah, di Pak Tony ada di situ dan teman-teman tinggal berkoordinasi saja Pak Tony ya. Ya Pak Didin ya. Tanya. Baik. Pak Bagio. Ya. Jarimin, ini siswa-siswi Bapak di SMA 3 ada berapa? Di SMA 2 ada berapa? Pak Jarimin, siswa di SMA 3 berapa? 2 berapa Pak? Siswa Bapak. Baik. Moderator tanya, moderator. Ya, baik, sebentar. Baik Pak Didin. Tapi kita lanjut saja Pak Didin, ada pertanyaan yang menunggu. Ya. Baik Pak Jarimin, nanti kita akan tindak lanjut ya. Terima kasih. Ini dari Pak Ahmad Sugiono ya? Oke, betul. Oke, silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didin. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali programnya. Cuma apakah ini sudah sejalan dengan program Kemendikbud yang insya Allah tahun depan itu sudah ada sekolah penggerak dan salah satu dari program Merdeka Belajar gitu. Salah satunya juga ada rekrutmen penulisan buku. Apakah Media Tama juga tergabung di situ gitu. Jadi intinya karena nanti sekolah itu pasti dituntut kayak dulu kita menggunakan kurikulum 2006, muncul 2013, dan nanti ada kurikulum yang disederhanakan, entah kurikulum nasional atau kurikulum apa. Mau nggak mau kita akan kebagian ini yang di daerah. Bahkan di sekolah penggerak itu Bondowoso masuk di angkatan 4, yang tentunya di tahun ini sudah mulai. Sudah ada rekrutmen fasilitator, rekrutmen sekolah penggerak, bahkan sampai guru penggerak itu. Apakah buku program yang ditawarkan Media Tama ini apakah sudah sejalan dengan program pemerintah atau kita nanti yang di daerah terutama guru itu akan disuguhkan satu Indonesia Maju, satu nanti sekolah penggerak yang tentunya nanti kaitannya dengan kedinasan atau kaitannya dengan pembelajaran yang dikehendaki oleh pemerintah. Gitu. Saya kira itu mungkin pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ahmad Sugiono dari SMA berapa Pak? SMA Tamanan Pak. Tamanan. Siswanya berapa?
400 lebih lah Pak. 400-an ya, baik. Ya. Terima kasih Pak Ahmad Sugiono. Ya. Satu soal, tapi ini banyak sekali pertanyaan ya. Ya. Karena pakai stigma-stigma istilah-istilah yang memang itu semuanya pertanyaan. Contoh misalnya gini, pemerintah menyatakan kurikulum yang disederhanakan, itu di tahun 2020 kemarin. Itu masih sudah kebijakan atau keputusan, atau masih wacana atau hot news? Ternyata juga juknisnya tidak ada, dan itu jadi bimbang semua kepala sekolah di Indonesia. Saya ketika ngasih webinar seperti ini, sering mancing-mancing. Persepsi tentang kurikulum yang disederhanakan itu seperti apa sih? Ada kepala sekolah yang memahami, Pak Didin, kurikulum yang disederhanakan adalah KIKD-nya dikurangi dari 4 menjadi 3 atau jadi 2. Ada juga yang memahami jumlah bab yang disampaikan, misalnya matematika 1 tahun itu ada 10 bab. Kalau disederhanakan Mas Didin, itu boleh 6 bab atau 5 bab. Itu versi yang kedua. Versi yang ketiga, Mas Didin, kalau 1 jam saat sekarang itu 45 menit, maka penerapan kurikulum itu disederhanakan adalah bisa diajarkan tidak atau kurang dari 45 menit. Misalnya cuma 30 menit. Karena memang ngambang Pak, gitu loh. Itu kurikulum yang disederhanakan. Sampai detik ini juga tidak ada kejelasan. Padahal 2 bulan lagi Pak, itu sekolah sudah akan berjalan lagi. Juli. Tanggal 12 Juli, itu akan mulai. Terus yang kedua, tentang Merdeka Belajar, justru Merdeka Belajar itu kalau kita pahami dengan baik, itu memberikan ruang yang luas buat sekolah untuk berinovasi, untuk memberikannya terobosan-terobosan buat anak-anak didiknya. Merdeka Belajar. Kemudian tadi misalnya sekolah penggerak, mohon maaf loh Pak, ini jujur, itu idenya adalah dari salah satu tim di kementerian, itu memang dulu melakukan pengamatan di Australia. Di Australia itu ada sekolah-sekolah di lorong-lorong Pak, di bawah jembatan. Ya. Nah itu yang disebut dengan sekolah penggerak. Nah itulah yang mau dicoba terapkan di Indonesia. Nah kemarin kriteria-kriteria maupun sekolah penggerak itu juga jadi masih debatable, masih ngambang tuh. Ada konsep yang pertama itu menyampaikan kalau sekolah penggerak itu nanti justru dipilihkan dari sekolah pinggiran-pinggiran. Ya, kemudian buku-bukunya diusahakan guru-gurunya membuat modul-modul sendiri. Ya, makanya tadi kan ada rekrutmen penulis gitu. Bisa juga nanti modul-modul tersendiri. Pertanyaannya adalah kalau masing-masing sekolah membuat modul-modul sendiri, ya, ada enggak standarisasi di situ? Terus yang kedua, maukah enggak? Jadi misalnya ini tadi SMA Negeri 1, 2, 3 Bondowoso. Itu kan berarti sekolah-sekolah unggulan biasanya. Sekolah-sekolah unggulan negeri 1, 2, 3, 4, 5 itu jadi sekolah-sekolah unggulan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah mau sekolah-sekolah unggulan itu nanti untuk ikuti pola pembelajaran, metodologi pembelajaran, ya, bahkan buku-buku yang dibuat oleh sekolah penggerak. Itu contoh kecil Pak. Jadi ini mohon maaf, kita memang harus jeli memahami ya, konteks apakah ini masih hot news, masih wacana, atau sudah merupakan kebijakan atau keputusan. Kalau sekolah penggerak sudah ada keputusan menteri, sedangkan kalau untuk asesmen nasional itu bahkan PP yang rame itu 57 gitu. Ya. Tapi sampai saat ini belum ada revisi, berarti diberlakukan gitu. Ya, jadi paling tidak gini, yang bingung itu adalah kami yang di bawah gitu. Betul. Pakai buku media tama, satu sisi harus ya makmum di program-program pemerintah. Kalau buku-buku kayak
asesmen nasional atau AKM dan macam sebagainya. AKM itu mau dilaksanakan di semester depan, payung hukumnya sudah keluar gitu. Jadi mau nggak mau sekolah yang bingung gitu. Setidaknya mungkin, mohon maaf kalau bisa usul, buku program Indonesia Maju itu memang sudah diamini atau sudah resmi dikehendaki atau disetujui oleh Kemdikbud gitu. Saya kira itu, mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Sugiono. Jadi yang pertama yang perlu saya garis bawahi, buku Indonesia Maju itu sama sekali tidak merubah kurikulum sama sekali. Kurikulumnya adalah kurikulum 2013. Ketetapannya adalah kita juga masih pakai surat kelayakan dari Kemendiknas tentang buku-buku SMA maupun SMK maupun SMP. Ya, kita ngikutin itu semuanya. Nah, pengembangan KIKD 5, 6, dan 7 itu lebih banyak nanti adalah di pengembangan RPP-nya, ya, rencana pembelajarannya, yang kita tuangkan dalam bentuk bab-babnya. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, nanti kalau mengamati itu ya sama dengan kurikulum 2013, yang membedakan adalah penyempurnaan di KIKD 5, 6, dan 7. Dan ini mohon maaf Bapak Ibu semuanya, buku kami sudah resmi disiplak. Ya, disiplak. Artinya apa? Kita mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terus terakhir Pak, ini jawaban. Ini masalah motivasi ya, masalah jiwa nasionalisme. Ya, apakah kita ya akan rela Pak membiarkan bangsa ini berlarut-larut seperti ini terus? Kalau sudah ada, ya, tidak ada seperti ini. Ya, menjadi solusinya, Pak, ya. Solusi untuk mewujudkan Indonesia Maju. Ya kenapa enggak? Gitu loh. Nah kalau misalnya nunggu ketetapan pemerintah, iya kita semuanya nunggu seperti itu. Termasuk Pak ya, mohon maaf Pak, untuk buku-buku kelas 7 SMP, kelas 10 SMA sama SMK kita memang belum menerbitkan. Nah tadi Pak Bagja nyampaikan kalau SMA kelas 12 sama kelas 11. Bukan berarti kita belum siap bukunya, masternya kita siap, mau cetak kapan pun siap. Hanya kita masih nunggu dari Kementerian Pendidikan. Ya. Nah, kenapa yang 11-12? Karena memang dari ketetapan. Kita menuju ke ketetapan yang kemarin. Selama belum ada penilaian buku yang diterbitkan baru oleh pemerintah, maka undang-undangnya mengatakan merujuk pada ketetapan sebelum-sebelumnya. Jadi itu Pak Ahmad Sugiono, tidak ada hal yang perlu dirasakan dari aspek legalnya. Kita insya Allah ngikutin. Ya, terima kasih. Ya, Pak Ahmad Sugiono ya. Ya, baik, Pak Ahmad Sugiono sudah. Ini ada pertanyaan yang sebenarnya sudah terjawab juga oleh sebagian oleh Pak Didin yang Pak Fatur Rahman. Oke, sudah terjawab tadi. Ya. Baik, tadi saya tambahkan ya Pak Jarimin, Pak Bagio. Ya. Pak Jarimin, ada beberapa kota kemarin itu justru sudah mengadakan, kalau ini memang lebih dominan kepala sekolah ya, kemarin itu justru MKKS plus MGMP ya, seluruh mata pelajaran di SMA sama SMK itu mengadakan webinar. Jadi kita memang langsung melibatkan Ketua MGMP berikut guru-guru mata pelajarannya. Nah ini yang di Bondowoso sama Situbondo mungkin lebih banyak melibatkan kepala sekolah, Pak Bagio ya. Tapi tidak ada masalah kalau misalnya nanti menghendaki untuk penjelasan lebih detail untuk buku-buku kita semuanya. Okay. Nanti seluruh bukunya, judul-judulnya Pak Bagio akan silakan di-download, dicek. Ya, baik. Nanti semua akan kita share, Bapak Ibu. Video, contoh video, buku SMA dan SMK, termasuk buku-buku SMK yang belum terbit, kita siapkan cover dan ininya, daftar isinya, Bapak Ibu bisa lihat beberapa yang masih proses. Baik, ada lagi Ibu Mira, Pak Didin. Ibu Mira, selamat sore, silakan.
Ibu Mira, halo. Halo Ibu Mira. Suaranya tidak terdengar Ibu, barangkali mikrofon ya. Udah hidup ya? Mikrofonnya hidup, tapi suaranya nggak masuk Pak ya. Iya. Ibu Mira boleh. Suaranya nggak masuk, wajahnya juga nggak kelihatan Pak. Boleh on kamera Ibu Mira. Kalau wajahnya kelihatan masih bisa meraba-raba yang disampaikan. Oke, Ibu Mira, barangkali yang Bapak Ibu yang lain sampai menunggu Ibu Mira, ada yang berkenan berikan masukan? Atau Pak Jujun kita mencoba ini, minta, karena Bu Mira juga belum bisa ini ya, dari respon dari MKMP, Ketua KKS, tadi Bondowoso ya, barangkali dari Situ Bondo mungkin. Saya nambahkan Pak Bagio. Ya, saya nambahkan. Jadi gini, kalau Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah memahami ya bahwa kita memang perlu berjuang menjadikan negara maju ya, ternyata untuk menjadikan kita menjadi negara maju itu memang butuh biaya. Jadi komitmennya seperti apa? Komitmennya ini kami anjurkan Pak ya, sebisa mungkin nantinya dalam pengadaan bukunya, buku teks maupun filmnya, buku teks pertama itu tidak akan satu siswa, satu buku. Dan buku boleh tidak punya. Karena untuk pembelajaran siswa-siswi semua. Nggak mungkin Bapak Ibu khawatir. Pak, nanti kalau rusak gimana? Ya nggak apa-apa. Tahun depan kan nggak ada bantuan bos lagi. Tidak perlu khawatir. Gitu. Jadi usahakan harus untuk praktek siswa Pak ya, di rumah ya. Betul. Ya. Kalau ditaruh di perpustakaan nanti goalnya nggak dapat lagi itu. Seperti yang sudah. Makanya wajib dibawa pulang untuk aktivitas siswa di rumah. Iya. Baik. Ibu Mira, apa lagi? Tadi ada lagi Bapak siapa tadi? Apa? Coba kita sapa Pak beberapa ketua KKS ya. Ya, yang dari Situ Bondo barangkali Pak. Pak Muji sama Pak Winarno nih. Oh ini. Ini maaf. Ini Pak Winarto dulu Pak Winarto. Ya. Silakan Pak Winarto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kami mendapat informasi yang lumayan sangat bagus terkait dengan pengembangan pendidikan di Indonesia. Kalau boleh, maaf, kita flashback ke belakang. Dulu pada zamannya di era-era televisi pendidikan Indonesia, PPI itu juga banyak menayangkan video pembelajaran yang disiarkan oleh TPI ke bahkan seluruh Indonesia. Sehingga saya kebayang, mohon maaf bisa salahin, apa MP4 yang mau diluncurkan oleh Media Tama itu nanti seperti itu, selain perbedaan kandungan tadinya. Jadi video pembelajaran PPI dulu apa ada kesamaan kemiripan dengan MP4 yang mau ditayangkan oleh media Tama Channel. Terus yang kedua, kami juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh rekan kami dari Bondowoso. Ya sebaiknya nanti mungkin ada forum khusus lah, minimal dengan ketua MGMP atau kalau agak besar sedikit dengan pengurus MGMP untuk bedah isi buku dan isi video pembelajaran yang akan disampaikan oleh
media Tama. Oleh sebab itu, kami sangat berharap nanti ada tindak lanjut setelah webinar pada siang hari ini, sehingga nanti akan lebih fokus kita menghadapi tahun pelajaran 2021-2022 yang mungkin tantangannya nanti akan lebih berat. Dengan adanya tantangan COVID selama 1 tahun ini, memang tugas guru menjadi semakin berat karena harus mempersiapkan pembelajaran daring yang memang infrastrukturnya tidak kita siapkan sebelumnya. COVID-19 itu datang dengan tiba-tiba, kita masih enjoy dengan pembelajaran tatap muka, dalam waktu 1 hari harus berubah menjadi pembelajaran jarak jauh. Itu yang kami maksud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Winarto ya, dari Situbondo ya. Siswa Bapak ada berapa Pak Winarto? Ada 1066 Pak. 1066 ya, baik. Oke, saya jawab Pak ya. Yang pertama, apakah film PJJ yang dibikin oleh Media Tama akan sama dengan TVRI? Saya jawab berbeda jauh, sangat berbeda jauh. Ya, kita mengandalkan ya, di situ ada kelas real, ada siswa-siswi. Per kelas itu ada 24 siswa-siswi yang sudah kita latih, yang sudah kita persiapkan. Itu yang disebut dengan siswa-siswi model. Dari mana itu? Tentu dari di daerah Solo sini Pak ya, karena kebetulan kita ngambil filmnya adalah di Solo. Ya. Kemudian gurunya. Guru modelnya juga sudah terstandardisasi. Ya. Kemudian skripnya, skenario-nya, semuanya sudah kita siapkan, Pak. Jadi berbeda jauh dengan apa yang dimiliki oleh TVRI. Yang kedua, Pak, Bapak tadi sudah menyimpulkan, KIKD-nya sudah berbeda jauh. Apa yang ada di TVRI itu adalah KIKD 1, 2, 3, dan 4. Yang hingga sekarang tidak merubah apapun bangsa kita. Nah, Pak, ini ya, yang ketiga, sejatinya KIKD 5, 6, dan 7 itu aslinya nanti untuk mengamankan seluruh aset bangsa kita. Jadi 5, 6, dan 7 itu bagaimana mendidik anak kita agar mandiri, agar melek tentang sains teknologi sejak dari hulu hingga hilir industrinya. Sehingga apa Pak? Nanti kekayaan Indonesia itu dikelola oleh anak bangsa sendiri, bukan diserahkan sama asing. Coba Pak, ya, Pak Winarto menemukan berapa tahun, berapa puluh tahun aset Freeport itu dikuasai dan dikeruk oleh negara Amerika. Bertahun-tahun Pak, berpuluh-puluh tahun. Kenapa kita dikeruk itu? Karena bangsa kita nggak bisa mengelola sendiri. Kenapa nggak bisa mengelola sendiri? Karena kita memang didesain untuk menjadi bangsa yang bodoh, bangsa yang tidak cerdas, sehingga hampir seluruh kekayaan Pak itu dikelola oleh asing Pak. Dan itu pengen dilanggengkan oleh negara-negara maju. Mohon maaf ya, ini jiwa nasional saya bangkit. Jujur Pak, kita memang menjadi sasaran negara-negara maju untuk membuat bangsa kita tetap bangsa yang bodoh, bangsa yang tidak cerdas, yang tidak bisa bikin apa-apa Pak. Akhirnya jadi buruh di negara sendiri Pak. Coba Pak, ambil contoh misalnya, ya Pak Winarto, tiap hari minum air mineral, Aqua. Tahu nggak Pak, Aqua yang Bapak minum sama seluruh bangsa ini, itu aslinya impor Pak. Karena apa? Meskipun yang bekerja membuat Aqua orang Indonesia, air minumnya juga diambilkan dari sumber-sumber di Indonesia. Tapi Pak, pemiliknya siapa? Pemilik Aqua adalah Danone. Danone adalah orang Prancis. Nah, apa nggak tersinggung Pak dengan yang menikmati kekayaan orang Prancis Pak? Hampir semuanya Pak, hampir semua kekayaan alam kita itu dikeruk dan dikuasai oleh negara-negara asing. Nah, ini Pak, ini yang pertama. Jadi KIKD 1, 2, 3, 4 dikembangkan jadi 5, 6, dan 7 Pak.
itu bukan semata-mata nanti berbenturan dengan kementerian, enggak. Tapi ini adalah untuk mengamankan Pak, agar 45 juta penduduk tadi, siswa-siswi tadi yang kita didik dari TK sampai dari SD sampai SMA sampai SMK, agar mereka nanti melek sains teknologi, agar mereka bisa mengolah KKN sendiri. Makanya tadi tagline-nya adalah apa? Bikin sendiri, pakai sendiri, buat sendiri, pakai sendiri Pak. Makanya sampai Pak Jokowi pernah bilang, ya, cintai produk dalam negeri, benci produk asing. Itu Pak. Jadi ini nggak semata-mata tentang bagaimana buku ini bisa masuk ke sekolah, enggak Pak. Ini betul-betul nanti yang akan merubah Pak. Merubah jutaan siswa-siswi kita agar menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang cerdas, bisa mengolah harta kekayaan diri sendiri. Contoh Pak, kemarin Pak Jokowi melarang keras ekspor bahan baku nikel. Nah ini Pak, salah satu jiwa nasional. Kalau kita tetap akan ekspor nikel, itu hampir sama dengan saat Freeport dikuasai oleh Amerika. Kita nggak akan dapat apa-apa. Tetapi beliaunya mengharamkan ekspor nikel. Ya, karena ini sudah mendekati asar, cerita tentang nikel saya lakukan pada sesi berikutnya. Tapi intinya Pak Winarto ya, insya Allah konseptor Indonesia Maju menggelorakan tentang ini ke sekolah semuanya. Itu demi untuk mengamankan aset negara. Jangan sampai dikeruk dan dikuasai oleh asing. Negara-negara Eropa, negara-negara Amerika, termasuk Cina, pengen mencaplok Indonesia, pengen menjaga Indonesia. Cuma nggak secara fisik, tapi dengan menguasai aset-aset bangsa. Ya. Terakhir, untuk forum ketuaan GNP sama pengurus GNP, insya Allah nanti akan jadi pertimbangan buat Media Tama, ya, untuk bisa sosialisasi ke sana. Tinggal nanti merumuskan teknisnya seperti apa. Oke. Terima kasih Pak atas masukan sama pertanyaannya. Kita harus semangat. Jangan sekali-kali aset negara diserahkan ke negara asing. Jangan sampai Pak 10 tahun, 20 tahun ke depan Pak, kita hanya jadi tukang di negeri sendiri, menjadi budak negeri sendiri Pak. Karena semua asetnya sudah dikuasai dan dikantongi oleh asing. Karena sekarang sudah jelas Pak, contoh misalnya Indosat. Indosat memang milik kita Pak. Indosat itu sudah dikuasai oleh Qatar. Makanya ada program Oredo ya. Itu aslinya bahasa Arab Pak. Artinya Uridu. Ya. Kita meskipun kerja di Indonesia ya, Indosat, itu aslinya juga TKI Pak. Karena pemiliknya bukan lagi orang Indonesia. Banyak lagi Pak. Kalau misalnya mau disilakan nggak habis nanti. Itu Pak esensi dari KIKD 5627 itu nggak semata-mata tentang regulasi pemerintah, tapi ini adalah jiwa nasionalisme kita agar kita bisa menguasai seluruh aset bangsa kita. Untuk baik Pak Didin, ini penegasan Pak Didin. Jadi ya sebenarnya kan kenapa orang Indonesia harus maju? Karena memang agar tujuan utamanya sumber daya alam kita tidak dikuasai oleh orang asing lah, begitu ya Pak Didin. Nah, caranya bagaimana? Jalan satu-satunya harus dilakukan dari dunia pendidikan. Dan satu-satunya untuk membawa Indonesia negara maju, dunia pendidikan harus kita perbaiki tentunya. Konsepnya sudah kita siapkan, tinggal bagaimana semua komponen ini muncul jiwa nasionalismenya untuk bersama-sama berjuang untuk itu. Pak Winarto, untuk video, Pak Winarto, nanti Bapak bisa, terima kasih Bapak nanti dengan tim dan seluruh kepala sekolah guru di Situbondo bisa hadir di launching kami tanggal 8 Juni, hari Selasa. Ini Bapak akan terang benderang akan lihat seperti apa nanti konsep video pembelajaran yang disiapkan Media Tama yang kita posisikan sebagai guru utama tadi. Ini Bapak akan terang benderang di situ, Pak Winarto. Begitu Pak Winarto ya, terima kasih sekali. Terima kasih. Ya. Baik, Pak Bagio, ya. Itu ada pertanyaan ke pribadi saya dari Pak Supriyadi SPD ya. Itu menanyakan tentang buku-buku, ya kalau kita misalkan buku-buku vokasi ya. Nanti bisa di-follow up sama Mas Tony. Ini nggak tahu nih Pak Supriyadi SPD itu dari SMK berapa nih? Ini SMK PPN 1 Tegal Ampel Bondowoso. Ya. Siapa Pak? Ya. Nanti Mas Tony bisa follow up. Jadi ini kan isinya gini, mohon izin bertanya. Untuk program Indonesia Maju, untuk SMK yang kami butuhkan adalah diklat-diklat.
webinar-webinar dan workshop-workshop serta narasumber langsung yang berhubungan dengan skill. Karena siswa SMK diutamakan untuk dunia kerja, program SPW, CEO, Dudi, dan lain-lain. Jadi buku hanya sebagai pedoman. Pertanyaannya, bisakah Bapak mengusahakan buku-buku yang bersih aplikasi teknologi dan pengembangannya dengan inovasi yang menambah semangat berkarya buat kami selaku guru? Terima kasih. Ini Pak Bagio, kita punya sekitar 250 buku vokasi ya. Itu vokasi dan UMKM. Ya Pak, baik. Itu semuanya. Baik, terima kasih Pak Supriyadi. Karena pertanyaannya muncul di mana Pak ya? Di private. Oke, makanya saya tarik-tarik kok tidak ada. Baik, terima kasih Pak Supriyadi. Pak, kita sudah jam 3 Pak Didin. Ya. Saya pikir kita sudah di ujung acara karena sudah menjelang sholat asar. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum nanti kita buat kesimpulan, barangkali kita nanti minta mohon dengan sangat penutup dari Pak Kacabdin. Masih hadir belum ya? Atau ada rapat tadi ya? Baik, sambil menunggu info itu, Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah di ujung acara webinar mewujudkan Indonesia Maju melalui dunia pendidikan. Barangkali ada beberapa Bapak Ibu yang kontra, tapi menurut saya bukan kontra sebenarnya, tapi Bapak Ibu menurut saya hanya perlu lebih waktu, lebih memahamkan saja, pemahamannya agar bisa nyambung saja, bahwa mewujudkan Indonesia Maju melalui dunia pendidikan ini tentunya sangat diperlukan, karena ini menjadi PR besar kita. Pak Didi tadi juga sudah sampaikan, agar apa? Agar sekali lagi sumber daya alam kita yang luar biasa ini dia dikuasai dan lari ke pesaing. Nah, pintunya adalah bagaimana kita melakukan perbaikan dunia pendidikan, dan kita sudah siapkan toolnya, buku dengan KIKD, pengembangan KIKD 5, 6, dan 7 yang goal akhirnya adalah menciptakan atau mewujudkan siswa-siswa kita menjadi seorang entrepreneur. Karena kalau siswa kita sudah lulus menjadi entrepreneur, saya pikir kita bisa mandiri, dan kita tidak berharap atau tidak akan terus menjadi negara yang super konsumen, karena kita tentunya akan menjadi negara-negara yang bisa berproduksi sendiri, gawe dewi, tinggu dewi, ya, membuat sendiri, dipakai sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi perjuangan untuk mewujudkan Indonesia Maju itu perlu nasionalisme yang tinggi, perlu perubahan karakter dari siapa? Dari kita. Mari kita mulai perubahan karakter itu dari kita sendiri. Dari saya, dari Bapak Ibu guru, sehingga mari masing-masing mencanangkan besaran kontribusinya terhadap perjuangan Indonesia Maju. Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di forum webinar sore hari ini. Sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri, barangkali sekali lagi saya cek kepada Bapak Kasubdin, apakah bisa menutup agenda webinar sore hari ini? Rapat, Pak. Oh, baik. Kalau begitu, Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas supportnya. Kalau ada kekurangan, kesalahan, dan kesilapan dari tim Media Tama, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya setelah ada webinar ini, Bapak Ibu, teman-teman dari Media Tama akan hadir, berkomunikasi dan hadir dengan ke sekolah Bapak Ibu semua. Monggo yang nanti butuh kejelasan, butuh konfirmasi apakah apa yang disampaikan Pak Didin ini sama persis dengan fisik bukunya, dengan videonya, Bapak Ibu akan lihat. Untuk itu, sekali lagi Bapak Ibu, mari kita masing-masing berkontribusi untuk Indonesia Maju. Kita berharap sekali lagi kepala sekolah sudah membuka lebar-lebar. Silakan Bapak Ibu guru yang ikut hadir di pertemuan hari ini segera mengusulkan pada sekolah agar buku Indonesia Maju diusulkan agar dimasukkan di RKS sekolah. Tentunya Bapak Ibu kepala sekolah akan segera meng-ACC ya dengan anggaran dari dana BOS. Kira-kira itu Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi mari kita tutup pertemuan webinar di sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi kami aturkan kepada seluruh jajaran yang terlibat di forum webinar sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.